Sementara itu, pemirsa, Pertamina memiliki lini bisnis dari hulu ke hilir yang mampu mendukung rantai pasok SAF secara komprehensif. Sinergi ini mencakup riset dan inovasi, produksi SAF, pemasaran SAF, penggunaan SAF, hingga menciptakan multiplier efek dengan pemberdayaan masyarakat. Sejak 1 tahun lalu, Bank Sampah BO Asri Tegal Reja Cilacap telah menampung jelantah dari masyarakat. Jelantah dari masyarakat dihargai Rp5.000 per kilogram. Setelah ditampung, nantinya jelantah ini dijual ke Pertamina untuk bahan tambahan membuat biodiesel dan bioaftur. SAF produksi KPI selain bisa menghasilkan aftur ramah lingkungan, juga memberikan multiplier efek ekonomi yang sangat menguntungkan bagi masyarakat, sekaligus dapat menjaga lingkungan dari pencemaran. Limbah jelantah yang semula dibuang mencemari lingkungan kini bernilai ekonomis sehingga sangat membantu ekonomi keluarga. Direktur Utama KPI Taufik Aditya Warman melihat langsung bagaimana proses pengumpulan minyak jelantah dari masyarakat. Berkaitan akan dilakukannya pengolahan minyak jelantah menjadi bioaftur, yaitu BBM untuk pesawat terbang dengan kandungan emisi lebih rendah. Minyak jelantah ini nantinya bisa menambah stok bahan baku demi kelangsungan produksi di kilang, sekaligus membantu ekonomi sirkular. Yang semula minyak jelantah hanya dibuang dan mencemari lingkungan, kini menjadi jelantah memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat menambah perekonomian masyarakat. Khususnya pada pagi hari ini adalah bagaimana kita melihat proses pengumpulan minyak jelantah, kemudian bagaimana warga ataupun nasabah itu mendapatkan kompensasi dari minyak jelantah, karena ada kaitannya rencana kami untuk uji coba pengolahan minyak jelantah menjadi bioaftur berbasis waste ataupun used cooking oil. Nah, mudah-mudahan ini kan salah satu sumber minyak jelantah untuk feedstock ke depannya dari warga masyarakat. Selain satu mungkin untuk menjamin kesinambungan feedstock di kilang di Cilacap, juga membantu untuk ekonomi sirkuler lah dari bahan baku minyak goreng yang dikelola ibu-ibu ataupun yang digunakan ibu-ibu, sampahnya pun masih bermanfaat, mengurangi atau lingkungan lebih bersih, kemudian nanti juga bahan bakar yang dihasilkan juga lebih ramah lingkungan. Lurah Tegal Reja Cilacap Selatan Sri Suparwati mengatakan Bank Sampah BO Asri ini membeli minyak jelantah dari warga seharga Rp5.000 per kilogram. Setelah ditampung nantinya dijual ke Pertamina untuk diproduksi menjadi aftur. Program pembelian minyak jelantah ini sangat positif karena sebelum laku dijual, minyak jelantah ini hanya dibuang di saluran air sehingga bisa merusak lingkungan. Dan kini setelah laku dijual, secara ekonomi dapat menambah pendapatan keluarga. Dari Bank Sampah BO Asri ini dengan kepengurusannya ini membeli minyak jelantah dari rumah tangga warga masyarakat sekitar. Dibeli dengan harga 1 kilogram itu Rp5.000. Nilai positif untuk warga tentunya yang tadinya perilaku ya, ini kan berhubungan dengan perilaku juga. Sebelum adanya pembelian minyak jelantah ini yang dikoordinir oleh Bank Sampah BO Asri Tegalreja, otomatis membuang minyak jelantahnya ke saluran air. Tentunya secara lingkungan ini bisa merusak lingkungan. Kemudian nilai positif yang lain secara ekonomi otomatis bisa menambah ekonomi keluarga. Gitu. Salah satu warga, Yuli Kristianti, mengaku senang dengan adanya program pembelian minyak jelantah ini. Yang semula minyak jelantah hanya dibuang, kini bisa laku dijual, sehingga uangnya bisa untuk membeli minyak yang baru lagi. Setiap bulan Yuli dapat mengumpulkan minyak jelantah sebanyak 1 kilogram lebih, dan ini yang ketiga kalinya. Alhamdulillah sangat membantu bagi warga, karena yang biasanya kita mijel itu kita buang, sekarang sudah berguna dan bisa menghasilkan uang lagi dan untuk membeli lagi. Bu, itu ngumpulin 2 liter berapa lama, Bu? Ya lumayan
lumayan karena kita jarang masak gitu. Oh. Ya, itu. Sebulan ada, Bu? Kurang lebihnya. Sebulan ya. Alhamdulillah kita pokoknya berterima kasih sekali dengan CSR Pertamina yang juga membantu bisa menampung mijel dari masyarakat. Biasanya ini Dari Cilacap, Ramyana Banyumas TV melaporkan.